Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amilalahi selaku asisten pada percobaan tara kalor mekanik. Nah, langsung saja saya jelaskan singkat mengenai tara kalor mekanik. Tara kalor mekanik adalah kesetaraan energi mekanik dengan energi panas untuk menentukan panas jenis suatu zat, ialah dengan cara persambungan atau pencampuran. Bila beberapa zat yang berbeda suhunya dicampur atau disatukan satu sama lain, benda yang lebih panas akan memberikan sebagian panasnya kepada benda yang lebih dingin hingga tercapai suhu akhir. Berdasarkan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jika kalor hilang akibat pancaran dianggap tidak ada, maka semua kalor yang ditimbulkan oleh arus listrik diterima oleh kalorimeter beserta isinya. Kalor yang ditimbulkan oleh arus listrik diterima oleh kalorimeter dan air. Nah, selanjutnya tujuan percobaan yang akan dicapai yaitu ada 3. Pertama yaitu mampu memahami bahwa hambatan yang dilalui arus listrik dapat menimbulkan energi listrik dengan menggunakan hukum Joule. Kedua yaitu mampu memperlihatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ketiga, mampu menentukan besarnya kalor mekanik dengan cara listrik. Baik, langsung saja. Pertama, perlu kita ketahui apa itu alat dan bahan. Mari kita lihat apa alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan tara kalor mekanik. Nah, ini dia alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan tara kalor mekanik. Yang pertama terdapat kalorimeter, di mana sudah terdapat pengaduk dan kawat hambatan. Kalorimeter ini berfungsi sebagai alat ukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Kemudian ada ampermeter. Ampermeter ini berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik. Terdapat voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Adapun neraca Ohlhaus ini untuk mengukur atau menimbang alat dan bahan. Kemudian rheostat. Rheostat ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau mengatur tegangan yang masuk. Kemudian ada power supply sebagai sumber tegangan. Terdapat termometer untuk mengukur suhu pada percobaan ini, yaitu air. Adapun gelas ukur sebagai wadah untuk mengukur air sebanyak 75 ml. Selanjutnya adapun di sini kabel penghubung kita perlukan secukupnya, seperti ini. Baik, setelah alat dan bahan sudah tersedia semua, selanjutnya kita menuju pada prosedur kerja. Langkah pertama yaitu kita menimbang kalorimeter lengkap beserta pengaduknya dengan menggunakan neraca Ohlhaus. Ini dia. Pertama, kita timpkan neraca Ohlhausnya pada tombol power. Pertama, kita menimbang kalorimeter beserta pengaduknya pada neraca Ohlhaus. Setelah langkah pertama selesai, selanjutnya isi kalorimeter dengan air sebanyak 75 ml ke dalam kalorimeter. Maka dari itu kita timbang ke neraca Ohlhaus. Timbangannya kita perlu catat. Selanjutnya, untuk teman-teman saya ingatkan sebelum merangkai alat, pastikan dulu kabel penghubung yang kita gunakan dalam keadaan baik atau kondisi yang
normal. Pertama, power supply kita hubungkan ke sumber listrik. Nah, pertama dari power supply kita hubungkan ke rheostat atau penghambat. Setelah itu dari rheostat kita sambungkan seri ke ampermeter. Dari ampermeter kita sambungkan ke voltmeter secara seri. Dari voltmeter selanjutnya kita hubungkan ke power supply. Dari voltmeter kita hubungkan secara seri ke kalorimeter. Mohon maaf, secara paralel ke kalorimeter. Nah, ini dia rangkaian dasar dari percobaan tara kalor mekanik. Ingatkan teman-teman, jangan menghubungkan arus atau menyalakan tombol saklar pada power supply sebelum rangkaian diperiksa oleh pembimbing. Selanjutnya, ini rheostat kita geser sehingga arus mengalir kurang lebih 2 ampere. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menekan tombol power supply bersamaan dengan stopwatch. Kemudian kita catat kuat arus dan tegangan antara ujung-ujung kumparan secara bersamaan. Ini dia nilai tegangan dan arus. Kita biarkan suhu kalorimeter naik sebanyak kurang lebih 10 derajat Celcius di atas suhu mula-mula sambil mengaduk-aduk air dan kalorimeter. Selanjutnya kita putuskan saklar power supply dan stopwatch dihentikan secara bersamaan jika suhunya telah mencapai 10 derajat Celcius. Waktu selama arus mengalir perlu kita catat. Nah, langkah tadi kita perlu ulangi sebanyak 3 kali untuk mendapat harga yang lebih teliti atau nilai yang lebih teliti.